Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali membangunkan kita dari tidur. Mudah-mudahan bangunnya kita dari tidur membuat kita semakin banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dimudahkannya untuk hadir di rumahnya yang mulia ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu biqa'il ardi masajidullah, tempat yang paling baik di muka bumi Allah ini adalah masjidnya, dan kita sekarang sedang berada di tempat yang mulia itu. Tidak akan pernah kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah yang mulia ini kecuali kalau seandainya Allah mengizinkan dan memudahkan. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalulah memuji Allah dalam setiap ada peluang kebaikan yang telah kita laksanakan, dan memohonlah kepada Allah di masa-masa yang akan datang agar selalu dimudahkan untuk beramal soleh. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita semakin mendalam untuk beliau. Mudah-mudahan kita semakin merindukannya, karena dia adalah orang yang sangat rindu dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Dalam kondisi-kondisi kritis yang seharusnya dia memikirkan dirinya, tapi yang diingatnya adalah kita sebagai umatnya. Maka pantaslah kita untuk selalu memperbanyak doa dan salam untuk beliau dalam bentuk salawat yang telah beliau ajarkan. Mudah-mudahan di hari akhir kelak semua kita insyaallah bisa mendapatkan syafaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tidak ada satupun yang bisa kita andalkan selain amal soleh. Harta yang melimpah, keluarga yang banyak, jabatan yang tinggi, badan yang gagah, hari itu tidak ada gunanya. Yang benar-benar kita tunggu-tunggu adalah apa yang telah kita lakukan selama di dunia, amal saleh. Yaumun asir, hari yang sangat sulit, di mana kita dihisab, dan di hari itu kita memang membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian syarah al-usulus salasah melalui sebuah buku Al-Muntaqa min suruhi salasatil usul. Kita sudah sampai pada bagian yang ketiga, pondasi yang ketiga, bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, hamba yang muslim, harus mengenal siapa itu Nabi kita. Nabi kita yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sudah beberapa poin secara ringkas kita sampaikan terkait dengan
sejarah kehidupan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sekilas, karena memang buku ini tidak menyampaikan kehidupan Nabi itu secara rinci, karena ini bukan buku sirah, bukan buku sejarah. Kalau ingin tahu sirah Nabi secara lengkap, maka bacalah buku-buku sejarahnya, atau hadirlah di majelis-majelis ilmu yang memang temanya adalah As-Siratun Nabawiyah. Ini bulan-bulan di mana orang diingatkan kembali kepada sirah Nabi. Bulan Rabiul Awal yang diyakini oleh sebahagian itu adalah bulan di mana Nabi dilahirkan. Tetapi sungguh sangat tidak cukup untuk mengingat sejarah Nabi hanya dengan mengandalkan datangnya bulan Rabiul Awal. Sebaiknya setiap hari, setiap minggu, pelajari dan baca dalam sirah Nabi kita. Itu kan mungkin tidak akan cukup waktu kita untuk mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam buku ini pada bagian terakhir diberikan penjelasan ma'rifatun Nabi. Bagaimana kita mengenal Nabi kita. Dulu sudah kita berikan gambaran secara ringkas. Untuk mengenali Nabi itu ada 3 fase kehidupan beliau. Yang pertama adalah fase menjelang dia diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi. Dari lahir sampai umur 40. Ini fase pertama dalam kehidupan Nabi, fase persiapan menjelang beliau diangkat menjadi Nabi. Berbagai macam bentuk tantangan-tantangan kehidupan yang telah beliau lewati, yang ternyata itu hanyalah sengaja untuk menempa kepribadian beliau agar menjadi pribadi yang mandiri. Belum lahir, wafat ayahnya. Lahir, wafat pula ibunya. Itu keadaan-keadaan yang sulit bagi seorang anak. Tetapi begitulah cara Allah membangun kemandirian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedari kecil beliau sudah melakukan banyak hal, mengembala kambing, ikut berdagang, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menonjol dalam pribadi Nabi adalah al-amanah. Jadi Nabi itu belum diangkat menjadi Nabi, dia sudah diakui sebagai orang yang amanah. Bahkan disebut dengan Al-Amin. Dan ternyata itu bukan juga kebetulan. Itu sesuatu yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril pun gelarnya adalah Al-Amin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Quran itu turun dibawa oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin di sini? Jibril Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin, Jibril Al-Amin. Maka tidak ada lagi alasan untuk meragukan Islam. Tidak ada lagi alasan untuk meragukan Al-Quran. Karena dibawa oleh Al-Amin dan diterima oleh Al-Amin. Yang membawanya terpercaya, yang menerimanya amanah, terpercaya. Tidak ada lagi yang perlu untuk diragukan. Maka wajarlah di awal-awal Al-Quran Allah mengatakan la raiba fihi, zalikal kitabu la raiba fihi. Demikianlah Al-Quran, kitab Al-Quran, la raiba. Tidak ada satu jenis keraguan pun. Tidak pantas untuk diragukan. Jadi jangankan untuk tidak beriman, diragukan saja tidak pantas. Sementara orang-orang jahiliyah tidak percaya,
tidak beriman, meskipun di awalnya mereka mengakui bahwa Nabi adalah Al-Amin. Tapi ketika yang dibawa oleh Rasul itu sesuatu yang merubah keyakinannya, merubah keyakinan lama, ternyata memang sulit. Datanglah Nabi membawa keyakinan baru. Dulu mereka meyakini tidak mungkin Tuhan itu satu. Pasti Tuhan itu banyak. Sekarang datanglah Rasul membawa satu konsep akidah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu, yang pantas disembah hanya satu. Walaupun sebelumnya mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin, tapi ketika yang dibawanya adalah sesuatu yang merubah keyakinan lamanya, langsung dianggap sebagai orang yang pembohong, dianggap sebagai kadzab, dituduh sebagai majnun, dituduh pula sebagai tukang sihir, walaupun mereka tidak yakin dengan tuduhannya itu. Jadi orang-orang jahil yang menuduh Nabi itu tidak yakin dengan tuduhannya. Kita bilang dia kadzab katanya, pembohong. Selama ini tidak pernah kita dengar dia berbohong. Kita bilang dia sebagai tukang sihir. Yang dilakukannya bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh tukang sihir. Kita bilang pula dia sebagai orang yang gila. Tidak mungkin. Jadi mereka sendiri sebenarnya tidak pede dengan tuduhannya. Tapi begitulah. Karena egoisnya yang dikedepankan, perasaan dan pikiran mereka yang dikedepankan, sehingga kebenaran pun yang dibawa oleh Rasulullah SAW tetap saja mereka tolak, dikarenakan oleh merubah keyakinan lama. Sekarang pun masih seperti itu. Kalau seandainya ada yang mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan merubah keyakinan lama yang sudah didapat dari orang-orang tuanya pada masa dahulu, begitu sulit untuk diterima. Bahkan yang menyampaikannya itu justru dicaci maki, dituduh-tuduh yang tidak-tidak, diberikan nama yang bukan-bukan, hanya karena menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan lama. Nah, oleh karena itu memang nampaknya akal, jiwa dan perasaan kita mestilah tunduk kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai umur 40 itu masa persiapan. Sedangkan fase yang kedua dalam kehidupan Nabi itu adalah keberadaan dakwahnya di kota Mekkah. Itu berada dalam masa 13 tahun. Mulai dari umur 40 sampai 13 tahun berikutnya ditandai dengan hijrah ke kota Madinah, untuk kemudian Nabi ada pada fase Madinah. Fase Makkah itu fase membangun pondasi. Nabi kita Muhammad SAW dalam periode Makkah, inti dari syariat yang beliau sampaikan, risalah yang turun dari Allah, itu adalah berhubungan dengan persoalan-persoalan iman, persoalan-persoalan tauhid, akidah, sebagai pondasi dasar yang akan dibangun di atasnya berbagai macam bentuk hukum. Kalau pondasinya sudah kuat, bebas kita membangun apa saja. Kalau pondasinya sudah kokoh, maka bebas kita mau membangun bangunan apa saja di atasnya, seberat apapun akan mudah untuk diterima, karena pondasinya yang sudah kokoh. Mabuk-mabukan itu bagi orang jahiliyah itu sesuatu yang sudah sangat lazim, lumrah, tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan mereka. Bahkan di antara sahabat-sahabat sebelumnya banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan itu. Nabi yang terjaga, Abu Bakar juga terjaga, tapi sahabat-sahabat yang lain sudah sangat lazim, lumrah sekali untuk mabuk-mabukan. Tapi ketika turun ayat yang melarang untuk mabuk, yang mengharamkan mabuk-mabukan, sudah di tangan itu gelas
khamar itu sudah di tangan, tinggal diminum saja. Lalu dibacakan kepadanya ayat, sesungguhnya khamar, judi itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Keinginan minum tadi itu hilang seketika hanya karena adanya ayat yang melarang. Ini tidak akan bisa ini kalau bukan karena pondasi yang kuat. Kalau bukan karena akidah yang kokoh, kalau bukan karena iman mereka kepada Allah yang memang satu-satunya yang harus mereka taati. Oleh karena itu, la ilaha illallah itu kan tauhidul ta'ah, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Taat itulah yang akan benar-benar membuat kita menjadi mukmin yang sesungguhnya. Taat itulah yang akan benar-benar membuat kita menjadi orang yang beriman. Dengan memaknai la ilaha illallah, meyakininya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaulah kita sudah bisa memberikan ketaatan kita kepada Allah itu, berarti kita mukmin yang sesungguhnya. Mukmin yang sejati. Dimulai dulu dengan la ilaha illallahnya, baru ada aturan-aturan main. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini jangan dekati, ini harus dijauhi, ini saja yang kalian laksanakan. Itu semua adalah hukum-hukum ketentuan agama yang akan sangat mudah untuk dilakukan ketika memang sudah mengerti dan memahami la ilaha illallah. Itulah mabuk-mabukan sudah menjadi biasa, tapi ketika ada ayat yang turun, langsung bisa mereka tinggalkan. Tidak ada lagi cerita, karena yang melarang adalah Allah. Jadi fase Mekah selama 13 tahun itu adalah untuk membangun pondasi akidah, mengokohkan keyakinan, mengingatkan dengan akhirat, menghubungkan kehidupan dunia dengan akhirat. Dan satu-satunya agama yang memberitahu kepada kita tentang persoalan akhirat hanya Islam. Agama yang menghubungkan kehidupan kita, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat hanyalah Islam. Yang dibawa oleh para anbiya, para rasul, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Jadi disambungkan kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat. Kenapa hanya nabi yang bisa menyampaikan itu? Karena persoalan akhirat itu persoalan gaib. Dan yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dikarenakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia mendapatkan berita itu dari Allah. Adapun agama-agama yang lain karena dibuat-buat oleh manusia tidak ada yang tahu yang gaib. Maka mereka tidak punya satupun konsep tentang akhirat. Coba baca apa yang ada dalam doktrin yang lain. Tidak punya konsep tentang akhirat. Yang punya hanyalah Islam yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan terjadi nanti setelah kematian, nanti kita akan mati, lalu setelah mati itu apa yang akan terjadi? Itu masalah gaib semua. Ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada neraka, surga dan neraka, ada telaga Rasul, ada naungan Allah. Itu semua adalah masalah-masalah akhirat, masalah-masalah gaib. Yang itu disampaikan di awal Islam. Maka kalau kita tengok bagian-bagian akhir dari Al-Quranul Karim, yang surat-surat pendek, itu bicara tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat pendek-pendek itu sesungguhnya ayat-ayat yang mengokohkan keyakinan kita tentang
akan adanya akhirat, berarti ada pertanggungjawaban dari kehidupan kita ini yang telah kita lalui. Itu dulu yang disampaikan dalam periode Makkah itu persoalan-persoalan iman, persoalan-persoalan akidah. Kita kalau setelah mati itu bukan berarti lepas begitu saja. Karena orang-orang jahiliyah dulu ngakunya seperti itu. Wa may yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang akan menghancurkan kita kecuali nunggu masa saja. Kalau sudah mati ya berarti sudah selesai persoalan kita. Mereka menganggap seperti itu. Tapi datanglah Nabi untuk meluruskan pola pikir mereka, untuk meluruskan keyakinan-keyakinan yang sudah tertanam itu, bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi justru kematian itu adalah gerbang pintu awal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, dan akan ada pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Dalam surat apa itu? Al-Mudaththir. Kapan turunnya Al-Mudaththir? Mudaththir itu setelah surat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu turun Al-Mudaththir. Salah satu dari ayatnya kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua jiwa dengan apa yang telah dia lakukan rahina, akan diminta pertanggungjawaban. Diingatkan mereka. Dengan turunnya ayat-ayat seperti itu, mereka mulai berpikir, oh berarti apa yang kita lakukan selama kehidupan kita di dunia, nanti di akhirat justru akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bahkan Allah yang langsung mempertanyakannya. Kata Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat itu, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dalam hari kita dihisab nanti itu, ketika mempertanggungjawabkan semua amal kita itu, tidak ada antara kita dan antara Allah itu penterjemah. Tidak ada penterjemahnya. Langsung kita ditanya dan juga kita diminta untuk menjawabnya. Rahina kullu nafsin bima kasabat rahina. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Itu di awal-awal Islam disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Ruj'a itu raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u artinya kembali. Kepada Rabbmu kamu kembali. Berarti kematian itu adalah langkah awal menuju Allah. Langkah awal di mana kita memulai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak adil kalau seandainya kehidupan ini berakhir hanya oleh kematian. Sungguh tidak adil kalau seandainya kehidupan ini berakhir hanya dengan kematian. Bukankah orang menjalani kehidupan ini bermacam-macam? Ada yang taat, ada yang setengah taat, ada yang bermaksiat, ada yang maksiat parah. Lalu kalau seandainya mati lalu selesai, mana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka untuk menunjukkan keadilan Allah, disitulah nanti akan ada hari berbangkit, dan ada hari di mana kita diminta pertanggungjawaban yang baik, yang mengerjakan baik disiapkan balasannya oleh Allah, yang mengerjakan yang buruk disiapkan juga balasannya oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nanti syarran yara. Yang baik akan dia lihat pula balasannya, yang buruk akan dia lihat. Kapan turunnya ayat-ayat ini? Di awal-awal. Ini adalah bagian dari ayat-ayat Makkiyah. Jadi patrah yang kedua itu patrah di mana Nabi berada di kota Mekah, fokus pada persoalan akidah sebagai pondasi. Itu 13 tahun. Sedangkan 10 tahun terakhir itu Nabi berada di Madinah, patrah Madinah, ditandai dengan peristiwa hijrah.
Ditandai peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didahului hijrah itu oleh sahabat-sahabat yang lain. Nabi sudah menyuruh, tapi belum boleh, karena Allah belum membolehkan. Sahabat-sahabat lain sudah ada yang hijrah, ada yang diam-diam sampai ke kota Madinah, dan mereka menyampaikan bahwa Nabi akan datang untuk berhijrah. Yang ternyata keinginan untuk berhijrah itu sudah direncanakan memang, karena sebelumnya ada perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah 1 dan 2, di mana Nabi bersepakat dengan orang-orang yang Madinah yang datang ke haji, lalu mereka bersepakat untuk merencanakan dakwah di Madinah, sehingga orang-orang Madinah sendiri sedang menunggu-nunggu kedatangan Nabi itu. Ditunggu-tunggu kedatangan Nabi, tapi Nabi belum datang. Ada yang sudah sampai lalu mereka tinggal di Madinah. Ada yang diam-diam lalu ketahuan, seperti Suhaib Ar-Rumi. Diam-diam dia hijrah tapi ternyata ketahuan juga. Akhirnya dicegat, dihalangi untuk hijrah. Apa kata Suhaib? Kalian tahu kan saya ini adalah orang yang ahli dalam memanah. Tidak satu pun sasaran panah saya kecuali kena. Kalian ini bisa kena semua nih. Oleh karena itu izinkan saya untuk hijrah. Tapi orang itu nanya harta. Di mana kamu letakkan harta kamu? Kalau kalian mau harta, tidak apa-apa. Ambil semua harta saya itu. Yang penting saya bisa hijrah. Jadi tidak ada lagi arti harta itu bagi Suhaib Ar-Rumi itu. Asalkan dia diizinkan untuk hijrah. Ambillah semuanya. Dunia itu ambillah. Yang penting agama saya terpelihara. Jangan ganggu saya. Saya mau hijrah. Akhirnya dibiarkan pergi ketika dia sudah menyebutkan di mana harta-hartanya yang ada. Tapi beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu diumumkannya hijrahnya. Kalau yang lain diam-diam, Umar enggak. Ya ma'syar Quraisy, hei orang-orang Quraisy, saya besok mau hijrah. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim? Siapa yang ingin istrinya menjadi janda? Tunggu saya di balik bukit itu. Saya lewat situ nanti. Tidak ada yang nunggu. Tidak ada satupun yang berani. Begitulah Umar bin Khattab dengan kekuatan iman yang dia miliki. Sampai pada akhirnya Rasul pun hijrah bersama Abu Bakar. Ini peristiwa hijrah, tentu peristiwa yang cukup panjang saya kira, dan mungkin juga sebuah peristiwa yang sudah biasa didengar, dipelajari, tapi intinya ketika pada bagian akhir Nabi lah yang berhijrah bersama Abu Bakar. Abu Bakar duluan sudah minta dia, kamu jangan dulu kata Rasul. Tapi Rasul tidak bilang kalau nanti dia bersama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mendapatkan kemuliaan dalam persoalan ini. Ternyata dialah yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Gua Thur, bagaimana peristiwa dia berada dalam Gua Thur, bagaimana Nabi benar-benar Abu Bakar menunjukkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bentuk dari buah dari keimanan beliau, buah dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana dia benar-benar menunjukkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Gerombolan orang Quraisy itu yang dipimpin oleh Suraqah ibn Malik itu ada sayembaranya. Siapa yang berhasil menemukan Muhammad dan kawannya, dia mendapatkan 100 ekor onta. Itu sayembaranya itu. Suraqah ibn Malik begitu berminat untuk mendapatkan 100 ekor onta tadi. Banyak tuh 100 ekor onta itu. Kalau 1 ekor itu harganya 20 juta kali 100. Berapa itu? Itulah sayembaranya. Maka dia cari kemana-mana.
tidak ditemukan. Sampai pada akhirnya ke Gua Thawr. Tapi Allah sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Gua Thawr itu, di mulut gua itu ada sarang laba-laba, ada burung juga di situ. Kata mereka, tidak mungkin ada orang di dalam. Kalau ada orang di dalam, maka pasti tidak akan ada sarang laba-laba atau burung yang bermain-main, itu tidak akan ada. Abu Bakar di bawah mendengar itu. Ya Rasulullah tuh orang udah nyampe. Tapi Nabi menenangkan ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ada dalam satu catatan sejarah, tiba-tiba salah satu dari mereka itu ingin pipis. Dan pipislah dia ke arah mulut gua itu. Lalu apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Seandainya mereka lihat kita, tidak mungkin dia melakukan itu. Karena dari dulu persoalan aurat sebenarnya itu memang sesuatu yang mereka jaga. Dan malu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalaulah mereka benar-benar melihat kita, tidak mungkin dia melakukan perbuatan seperti itu. Dan dengan kata-kata itu, tenanglah Abu Bakar ketika itu. Karena tidak ketemu, dia mencari pada tempat yang lain. Abu Bakar dan Rasulullah SAW pun di Gua Thawr berada selama 3 hari kalau nggak salah. Dan itu sudah diatur. Siapa yang mengantarkan makanannya? Kan tidak mungkin tidak makan sampai di Gua Thawr. Jadi hijrah itu planningnya luar biasa. Nabi memilih ke Gua Thawr itu sendiri, padahal Gua Thawr itu berlawanan arah dengan kota Madinah. Otomatis kalau umpamanya di sini Mekah, sini Madinah, Gua Thawr itu di sini. Berarti akan memperjauh jarak. Karena Nabi sudah memperkirakan orang-orang Quraisy pasti akan menelusuri seluruh lorong-lorong yang mereka curigai. Di mana Nabi bersembunyi dalam hijrah. Seandainya melewati dari Mekah langsung saja menuju Madinah, itu akan cepat ketahuan. Karena itu jalan pertama yang akan ditelusuri. Tapi Nabi memilih untuk di Gua Thawr dulu. Dan itu berlawanan arah dengan kota Madinah. Matang sekali rencana Nabi. Dan ternyata betul. Tempat terakhir yang diincar oleh mereka, itu ternyata benar adalah Gua Thawr. Setelah jalan-jalan yang lain tidak ditemukan. 3 hari. Pagi ada yang mengantarkan makanan, ada yang menyampaikan informasi. Gimana kabar kota Mekah? Gimana kondisinya? Informannya itu menyampaikan Mekah sudah begini, sudah aman. Karena terasa sudah agak aman kondisinya, orang sudah tidak memikirkan lagi. Barulah Nabi dan Abu Bakar keluar dari Gua Thawr-nya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Ternyata diam-diam ada yang menyampaikan, ada saya nampak 2 sosok tadi berjalan menuju ke kota Madinah. Mendengarkan informasi itu, Suraqah kembali muncul semangat sayembaranya tadi untuk mendapatkan 100 ekor onta. Benar itu adalah Rasul dengan Abu Bakar. Tapi setiap kali Suraqah ingin mendekati kepada Rasul dan Abu Bakar, kaki kudanya itu tidak bisa melangkah. Kaki kudanya tidak bisa melangkah, kecuali kalau sudah dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dimaafkan, Nabi berjalan, dia diam-diam dari belakang ingin kembali untuk menangkap dan membunuh Nabi. Tapi lagi-lagi kaki kudanya tidak bisa melangkah sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali, ini benar-benar orang ini dijaga oleh Allah. Benar-benar dia tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan jahat. Akhirnya dia mundur dan Rasul terus melanjutkan hijrahnya dan sampailah dia ke kota Madinah. Banyak peristiwa terjadi dalam perjalanan
bersama Abu Bakar ketika ketemu dengan Ummu Ma'bad. Ada namanya Ummu Ma'bad. Dalam perjalanan dia punya kambing tapi tidak banyak susunya. Boleh kami minta susu ini, kata Abu Bakar. Silakan, tapi tidak banyak susunya katanya. Tapi ketika Rasulullah yang memerah, ternyata keluarlah susu kambing yang banyak, melebihi kebutuhan dan melebihi pula kebutuhan Ummu Ma'bad. Datanglah suaminya ketika Rasul sudah melanjutkan perjalanan. Ini dari mana ini air susu ini kok bisa banyak begini? Diceritakannya lah, tadi ada 2 orang begini. Apa kata suaminya? Inilah yang saya cari itu, inilah Rasul itu. Dicarinya dan dia langsung pula pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak peristiwa-peristiwa dan itu semua adalah bagian dari mukjizat yang tentu saja itu kehendak Allah. Allah yang menentukan. Mukjizat itu kan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan, luar biasa, luar daripada kebiasaan. Dan untuk Nabi disebut dengan mukjizat. Terus Nabi melanjutkan perjalanannya dan sampai dia di Kuba, berhenti di situ. Kemudian di situ dibangun sebuah masjid. Maka Masjid Kuba sesungguhnya lebih dahulu dibangun daripada Masjid Nabawi sendiri di Kuba, dan disitulah perintah pertama untuk mengerjakan sholat Jumat. Di situ Nabi mengerjakan sholat Jumat dengan membuat batasan-batasan pada tempat yang pada akhirnya itu menjadi masjid. Nah, nanti beberapa hari berikutnya Nabi melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, yang memang kedatangan Nabi itu sudah ditunggu-tunggu. Semua masyarakat sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi dan semua mereka ingin mengajak Nabi bersama mereka. Karena kerinduannya begitu mereka menginginkan untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tentu payah memilih karena semua mengajak. Tapi Nabi membiarkan ontanya, biarkan onta ini berjalan, di mana dia berhenti, disitulah nanti saya berada. Jalanlah onta tadi sambil nengok-nengok kiri kanan. Tempat berhenti pertama itu disitulah lokasi masjid yang kemudian dibangun. Itu sebuah tanah dimiliki oleh Sahal dan Suhail, 2 orang anak yatim. Anak yatim itu ingin memberikan aja tanah itu, tapi Nabi tidak mau, mesti dibayar. Kalau diberikan tanah, berarti itu menjadi wakaf bagi yatim itu. Tapi Nabi tidak mau. Ini harus dibeli, ini menjadi milik Nabi. Kalau sudah dibeli tentu jadi milik Nabi. Setelah itu menjadi milik Nabi, barulah dibangun masjid di tanah Nabi sendiri. Maka disebut dengan Masjid Nabawi. Kalau sudah begitu, semua orang yang sholat di sana berarti pahalanya sampai ke Nabi. Ketika 2 yatim tadi ingin menghadiahkan saja atau menghibahkan, udah ambil saja, tapi Nabi tidak mau. Nabi harus membeli tanah itu, dikembalikan harganya. Maka pantaslah sekarang disebut sebagai Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabi yang dibangun oleh Nabi sendiri bersama sahabat-sahabatnya. Terus onta melanjutkan perjalanan, melangkah lagi dan berhenti di satu tempat, tepatnya di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah Nabi pertama tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu diceritakan dalam satu riwayat. Digambarkan juga Abu Ayyub itu punya 2 lantai, rumah 2 tingkat. Rasul di bawah, dia di atas, tapi tidak nyaman dia. Masa saya di atas, Rasul di bawah. Padahal kan kalau bagi kita mungkin biasa-biasa aja tuh kan. Ya rumah kan ada lantainya. Tapi oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini jadi masalah. Masa dia di atas, Rasul
Rasul pula yang di bawah airnya diatur. Nah, begitulah ceritanya sampai pada akhirnya mereka sepakat untuk membangun masjid, dan di samping masjid dibuat di situ rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, di situ ada raudhah. Di situ ada taman dari taman-taman surga. Jadi ada masjid, di sampingnya ada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah Rasul ketika itu tidak berada di dalam masjid. Nah, oleh karena itu ketika Nabi wafat lalu beliau dikuburkan di dalam kamarnya sendiri, berarti dia tidak dikuburkan di dalam masjid. Karena ada juga jadi alasan oleh sebagian orang hari ini ketika dilarang untuk membangun kuburan di dalam masjid, kubur Nabi saja dalam masjid. Itu sekarang di dalamnya iya. Dulu tidak. Karena terpisah antara masjid dengan rumah. Cuma karena kebutuhan dunia Islam, tentu masjid harus diperluas sampai pada akhirnya rumah Nabi sudah menjadi bagian dari dalam masjid. Dan tidak mungkin untuk kuburan Nabi dan sahabat yang berdua itu dipindah-pindah, akan menjadi fitnah yang luar biasa bagi umat Islam. Maka dibiarkan tetap berada. Oleh karena itu keberadaan kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar di dalam masjid itu bukan karena dibolehkan membangun kubur dalam masjid, tetapi adalah karena keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk dipindah alihkan. Pasti akan terjadi fitnah besar. Sedangkan tahun berapa itu di masa Nuruddin Zangki itu ada 2 orang ingin mencoba untuk mencuri jasad Nabi. Barangnya dari Spanyol. Di masa Nuruddin Zangki, Khalifah Nuruddin Zangki. Jadi datang mereka ke Madinah untuk mencuri jasad Nabi. Dan mereka menyamar menjadi seorang muslim. Bergaul, tentu sudah menjadi kawannya orang-orang biasa. Tapi dia punya strategi. Ada rumah yang disewanya nggak jauh dari rumah Nabi itu, dari makam Rasul. Dari rumah itu dia gali. Jadi ada kasur dia, ditutup dengan kasurnya. Di bawah kasur itu ada lubang yang dia gali. Digali, terus gali lagi untuk menuju jasad Rasul. Nuruddin Zangki itu bermimpi. Rasul minta tolong. Mimpi pertama dia abaikan. Apa pula nih Rasul pula yang minta tolong? Tidak mungkin lah. Tapi malam kedua dia mimpi yang sama. Mimpi juga agar ditolong. Sampai 3 kali. Biasanya mimpi 3 kali kalau sama itu ada unsur kebenarannya. Kalau sudah 3 kali berarti bukan lagi sesuatu yang sifatnya khayali, bayangan-bayangan, pikiran-pikiran. Kalau sudah 3 kali berarti ada unsur kebenarannya. Dan Malik Nuruddin Zangki berpikir seperti itu. Ini ada apa sebenarnya ini? Bingung dia, tidak tahu apa yang mau dibuat. Lalu dia terpikir untuk mengumpulkan semua ahlul Madinah di satu tempat. Dikumpulkan ahlul Madinah, maju satu-satu, salam dengan khalifah, kasih hadiah. Biasanya kalau sudah kasih hadiah orang mau tuh. Tapi kalau suruh datang aja, kumpul umpamanya. Suruh datang. Belum pasti orang datang. Tapi kalau bilang ada sembako, pasti datang. Jadi caranya nanti kalau mau ngumpulin orang, janjikan sembako. Semua umat Islam Madinah, ahlul Madinah kumpul. Salam dengan khalifah, kasih hadiah. Maju satu-satu. Salam, kasih hadiah. Salam, kasih hadiah. Saat dikumpulkan itu, masing-masing maju itu,
Ada dua orang yang aneh nampak sama khalifah. Ini bukan ahlul Madinah ini. Bentuk wajahnya, tipenya, kan beda. Orang Eropa sama orang Arab tentu beda. Ada dua orang yang dicurigai. Ada apa? Ini siapa sebenarnya ini? Nah, disitulah awal terbongkarnya rencana mereka. Ternyata betul, yang dua ini bukan ahlul Madinah, karena perawakannya juga berbeda, bentuknya. Dia adalah dari Eropa, dari Spanyol. Dicek ke rumah. Apa yang dia lakukan? Ternyata setelah dibongkar-bongkar semua rumah itu, ketahuanlah di bawah kasurnya, ternyata ada lubang, yang lubang itu digali ke bawah lalu ke samping menuju arah kubur Nabi. Sudah hampir sampai. Ternyata ketika ditanya, tujuannya adalah untuk mencuri jasad Rasul, dan akhirnya dihukum mati, dihukum gantung. Jadi kalau sekarang kita sampai ke bawah Masjid Nabawi, itu ada 4 lantai parkir. Di bawah Masjid Nabawi itu ada 4 tingkat parkir. Tetapi ketika sampai pada bagian rumah dan kubur Nabi tadi, itu sekeliling sudah ditembok, tidak mungkin untuk dibobol. Tembok yang besar. Jadi parkir di bawah itu. Kalau bisa orang bisa sampai parkir sampai di sini dinding rumah Nabi. Tapi tentu saja bagian atas kan. Tapi sampai ke bawah pun, sampai lantai 4 itu pun, itu semua sudah dikasih batas. Nah jadi ikhwati fillah, itu sekilas tentang peristiwa hijrah. Ketika Nabi sudah punya rumah sendiri, kemudian masjidnya sudah dibangun, disitulah Nabi memulai dakwahnya di Madinah, dan kebanyakan ayat yang turun setelahnya memang adalah persoalan hukum. Puasa itu turun pada tahun yang kedua. Puasa sebuah ibadah yang dibebankan, yang begitu mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang meyakini la ilaha illallah. Tetapi akan begitu sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami dengan la ilaha illallah. Ada aturan-aturan zakat. Kalau perintah untuk berzakatnya secara umum bisa saja sudah ada. Tetapi rincian apa yang harus dibayar, berapa harus dibayarkan zakatnya, itu semua menjadi bagian dari fase di Madinah. Haji itu juga malah pada bagian akhir. Ada yang mengatakan haji itu pada tahun yang ke-6, tetapi Nabi melakukannya pada tahun terakhir, maka Nabi itu hajinya hanya sekali saja. Haji wada itu haji pertama Nabi sekaligus haji terakhir. Ada pernah keinginan untuk melakukan umrah, tetapi dicegat. Ingin melakukan umrah tetapi dicegat oleh orang-orang Quraisy. Maka terjadilah ketika itu Bai'atur Ridwan. Pergi umrah bersama para sahabat, Nabi sudah ikut, sudah pakai pakaian ihram dan lain sebagainya, tapi dicegat di Hudaybiyah. Dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Jadi Mekah masih dikuasai oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Nabi untuk umroh saja tidak dibenarkan. Dibuatlah perjanjian, baru boleh datang tahun depan. Dan kalaupun datang tahun depan itu hanya 3 hari. Dibatasi. Oke kata Nabi, iya kata Rasul, iya kata Rasul. Semua isi-isinya diiyakan oleh Nabi. Umar protes, ngadu sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini isi perjanjian ini merugikan kita semua nih. Nggak bisa nih kata Umar, karena harus pulang sekarang, berhenti di sini pulang. Datang tahun depan. Kalau mau datang juga, kalau jadi datang hanya hitungan hari. Apa kata Abu Bakar? Ini Rasul dunia. Yang dibantahnya. Kalau Rasul setuju, awak harus
Umar tadi kok enggak bisa ada ini. Ini merugikan kita ini. Hasil kesepakatan ini merugikan, benar-benar seolah-olah kita terhina. Tapi Abu Bakar, maka yang paling mulia siapa setelah Rasul? Abu Bakar kan? Rasul tuh katanya, kalau dia bilang, maka pasti benar. Tidak ada kebohongan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata betul, ketika ada perjanjian itu antara dia dengan Rasul, berarti orang-orang Quraisy sudah mengakui Rasul sebagai pemimpin Madinah. Ini penting bagi Nabi dalam dakwahnya. Karena setelah itulah Nabi memulai mengirimkan surat ke raja-raja. Karena Nabi sudah diakui sebagai pemimpin. Sebelumnya enggak ada surat-surat apapun datang dari Nabi, karena Nabi hanya diakui oleh orang-orang muslim saja. Ketika sudah ada perjanjian antara orang-orang Quraisy dengan masyarakat Madinah, ditandatangani oleh Nabi atau atas nama Nabi, berarti Nabi sudah diangkat sebagai. Inilah langkah awal Nabi untuk mengirimi surat kepada raja-raja. Dari Muhammad Rasulullah kirim ke kaisar, ke raja yang ada di Palestina, ke raja yang ada di Mesir, ke Mukaukis, macam-macam nama raja itu. Nabi sudah bisa ngirim surat karena dia sudah jadi pemimpin. Ini salah satu dari hikmah. Bahkan ada isi surat itu, seandainya ada orang-orang Mekah yang datang ke Madinah untuk Islam, balikkan ke Mekah. Balikkan ke kota Mekah. Tapi kalau seandainya ada orang-orang Madinah yang ke Mekah, kalau nggak salah isinya itu, pokoknya jangan kembali ke kira-kira gitulah. Ini juga menjadi satu poin oleh Umar ini. Gawat isinya nih katanya. Tapi ternyata ketika ada Abu Jandal, bukan Abu Janda, Abu Jandal. Jangan salah dengar. Itu orang Mekah yang masuk Islam, tentu dia mau ke Madinah. Tapi kan dalam perjanjian kan tidak boleh. Harus balik ke Mekah. Abu Jandal tidak mau dia untuk balik ke Mekah. Ngapain saya balik ke Mekah? Akhirnya dia pergi ke perbatasan. Dialah yang menunggu-nunggu kafilah-kafilah orang-orang Quraisy dan menyerang mereka. Akhirnya menjadi hambatan juga oleh orang-orang Quraisy Mekah ketika itu dengan Islamnya Abu Jandal. Akhirnya tidak apa-apa lah, bolehlah katanya. Maka semua kesepakatan yang disetujui oleh Rasulullah SAW ternyata semuanya memberikan kebaikan bagi Islam. Maka benarlah kata Abu Bakar tadi kepada Umar, jangan dibantah. Dia adalah Rasulullah SAW. Umar kalau sudah mendengarkan itu dari Abu Bakar, dia akan ikut dan juga tunduk. Ikhwati fillah, itu sekilas ya, sangat sekilas sekali. Tentu catatan sejarahnya akan sangat panjang tentu saja, sampai pada akhirnya di akhir kehidupan Nabi mengakhiri kehidupannya dengan wafat. Semua masyarakat Madinah menangisinya karena wafatnya Rasul. Tiba-tiba Umar muncul. Apa dia menangis? Rasul wafat. Diambilnya pedangnya. Rasul tidak wafat. Umar bin Khattab tidak siap menerima kenyataan itu. Dia sangat mencintai Rasul, tidak siap menerima kenyataan kalau Rasul wafat. Diambilnya pedangnya. Siapa yang bilang Rasul wafat, saya penggal lehernya. Rasul tidak wafat. Dia sama seperti Nabi Musa yang dipanggil 40 hari nanti balik lagi. Begitu cintanya Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi ketika Abu Bakar masuk, tengok Nabi, ternyata benar sudah wafat. Dicium keningnya oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, kemudian ditutup kembali, dan dia keluar menemui para sahabat. Dia berpidato di hadapan para sahabat, wahai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Rabbnya Muhammad, Rabbnya Muhammad hayyun la yamut. Dia hidup selama-lamanya dan dia tidak akan mati. Maka dibacalah ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ketika Abu Bakar membaca ayat itu, Umar pingsan, jatuh. Jatuh kemudian sadar kembali. Apa kata Umar? Seolah-olah ayat ini pertama kali saya mendengarnya. Dan dia yakin bahwa Rasul sudah wafat, karena ayat itu mengatakan afa immata au qutila. Apakah jika dia wafat atau terbunuh? Berarti ada saatnya nanti Rasul wafat. Itulah yang menyadarkan Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Rasul benar-benar sudah wafat, yang tadinya dia mengira tidak siap menerima kenyataan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah diyakini wafat seperti itu, ya semua orang menjadi tangisnya, bersedih dalam menerima kenyataan ini. Tapi bagaimanapun ini adalah satu kenyataan yang memang terjadi dalam kehidupan mereka. Sebelum mereka berpisah, lagi saat bersedih-sedih, ternyata di Bani Thaqifah itu ada sekelompok orang-orang Ansar yang sedang bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di Bani Thaqifah, di pinggir Masjid Nabawi. Kalau yang sekarang itu mereka sepakat untuk mengangkat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sebagai pemimpin. Datang informasi ke Abu Bakar, Umar, Utsman, udah cukup terima kenyataan itu. Ketahuilah sekarang bahwa Al-Ansar sedang berkumpul di Bani Thaqifah untuk menunjuk pemimpin. Ketika itulah Abu Bakar, Umar, Utsman pergi ke sana, dan ternyata mereka sudah berkumpul untuk menunjuk pemimpin. Tentu saja masing-masing mengusulkan. Dari Ansar diusulkan Abu Ubaidah, dari Muhajirin tentu saja adalah Abu Bakar. Tapi Umar ngomong ketika itu, kata Umar, wahai kaum muslimin, jadi tidak jadi ada poting-poting suara, pilih-pilih suara, itu tidak terjadi. Tapi mereka tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Apa katanya? Bukankah Abu Bakar ini sudah dipercaya oleh Rasul untuk memimpin sholat kita? Jadi ketika Nabi tidak ada, yang maju siapa? Abu Bakar. Bukankah Rasul sudah mempercayai Abu Bakar untuk memimpin akhirat kita? Karena sholat dalam persoalan akhirat. Kalau memang dia sudah ditunjuk, dipercaya oleh Nabi memimpin akhirat kita, tidakkah kita siap untuk mengangkat dia memimpin dunia kita? Padahal tadi sudah mulai ada lana al-amir walakumul amir. Dari kami usulkan pemimpin pula, dari kalian usulkan pula, kata Ansar. Maka muncul nama Abu Ubaidah karena dia orang terbaik Ansar pada saat itu. Tapi karena kata-kata Umar tadi, ketika Rasul sudah percaya kepada Abu Bakar untuk memimpin akhirat kita, tidakkah kita siap untuk menerima dia yang memimpin dunia kita? Ini yang merubah suasana, dan akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin. Dipilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin. Dan kisah-kisah seperti itu, kata para ulama, itu menggambarkan
pentingnya soal kepemimpinan, Beda pula nanti dengan orang Syiah. Orang Syiah mengambil momen pula dalam kasus ini, dalam cerita ini. Karena Ali dalam catatan sejarah, entah ya tanda, tapi kata mereka Ali tidak hadir di saat itu. Karena Ali sibuk untuk jasad Rasul. Apa kata orang-orang Syiah? Tengok tuh orang-orang yang gila kekuasaan. Baru saja Rasul wafat, mereka sibuk rebutan kekuasaan. Sementara Ali kan orang-orang yang dipuja-puja oleh orang-orang Syiah. Sedangkan Ali sibuk dalam mengurusi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu sisi pula oleh orang-orang Syiah dalam mendukung apa yang mereka yakini. Tapi apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah terkait dengan Ali itu banyak catatan kebohongannya, sejarah-sejarah yang mereka pelintir, karena riwayat mereka itu riwayat yang mereka buat-buat sendiri. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini barangkali sekilas ya tentang kehidupan Nabi. Setelah itu baru dibahas dalam buku ini apa konsekuensi ketika kita beriman kepada Rasul. Apa konsekuensinya ketika kita sudah memutuskan untuk beriman anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi dengan demikian gambaran ringkas tentang sejarah kehidupan Nabi itu sudah kita sampaikan, tapi sekali lagi itu cerita kisah yang sangat ringkas, padahal ceritanya tentu saja akan sangat panjang. Para ulama menulis buku sirah beragam, ada yang berjilid-jilid, ada yang memang ringkas, ada yang menulis sirah untuk mengambil fawaid tarbawiyahnya, faedah-faedah yang hubungannya dengan mendidik kejiwaan kita, berbagai macam. Yang ternyata kalau semua kitab kita kumpulkan, itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini bisa kita pahami menjadi ilmu bagi kita. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasul kita yang mulia. Kita harus menjadikannya pada bagian yang terdepan, menjadi ukuran dalam segala hal, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat kita. Kita tutup langsung. Sekira tutup kalau tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.